Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat renungan harian Rema dan Doa malam hari ini. Edisi Selasa 13 Oktober 2020. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita melepaskan keletihan kita untuk beristirahat malam, sebelum kita berdoa dan membacanya, mari kita dengarkan satu lantunan kidung pujian seperti ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan dimuliakan lewat lantunan kidung pujian itu. Terberkati senantiasa kekasih-kekasih Tuhan yang setia melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Baik, kita siapkan bagian Alkitab kita sebelum kita berdoa. Dari Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 97. Kalau semua sudah siap, mari berdoa. Dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sungguh betapa besarnya kasih setia Tuhan yang nyata dalam sepanjang hidup kami, hari lepas hari. Hingga kami boleh melewati satu hari lagi dalam beraktivitas dan menikmati hidup anugerah Tuhan dan bahkan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Kami akan melepaskan keletihan kami dalam istirahat malam ini. Namun sebelum kami mengalami hal itu,
Kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, dan hikmat Tuhan memampukan kami untuk mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah berterbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Topik yang kita renungkan untuk istirahat kita malam ini, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali kita lengah dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Seolah-olah tidak ada yang mengontrol. Akibatnya, kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Termasuk ketika kita berlaku tidak adil kepada sesama. Misalkan menindas sesama kita seperti orang fasik yang menindas orang benar. Tetapi bagaimana akhir dari tindakan seperti itu? Pemazmur dalam Mazmur 97 ini menggambarkan keberadaan Allah sebagai Raja yang akan membela umatnya, yang akan membela umatnya dari penindasan orang-orang fasik yang menindas mereka. Pemazmur mengakui bahwa Allah adalah Raja yang punya kekuatan untuk membela milik kepunyaannya. Pemazmur menggambarkan bahwa kedatangannya menggetarkan seisi dunia, sehingga alam pun tidak berdaya di hadapannya. Bahkan dikatakan bangsa yang menolak Allah
dengan cara menyembah patung, menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada berhala, tertunduk malu di hadapannya. Kekuatan Allah disambut dengan sorak-sorai di Sion. Allah datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, karena semua orang benar tetap dipelihara olehnya dan melepaskan umatnya dari tangan orang-orang bebal, orang-orang fasik. Mungkin kita sedang mengalami tekanan kehidupan karena adanya orang lain yang selalu menindas kehidupan kita dengan cara yang kita tidak suka, sehingga membuat kita merasa terbeban dalam menjalani kehidupan. Mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Mungkin kita pernah disakiti. Mungkin kita pernah disepelekan. Mungkin kita pernah dikucilkan. Mungkin kita pernah diremehkan. Tapi percaya dan yakinlah bahwa apa yang orang lakukan pada kita, ataupun mungkin kalau kita melakukannya pada orang itu, Tuhan tahu. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah adil dalam segala perkara. Ia akan membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang direndahkan. Bahkan dikatakan Allah meninggikan orang-orang yang direndahkan. Allah akan menolong orang-orang yang sedang dalam ketidakberdayaan. Kita harus yakin benar bahwa Allah punya cara untuk dapat melepaskan kita dari beban derita yang menindih kita. Meskipun orang lain berupaya untuk menyingkirkan kita, menindas kita, memperlakukan kita tidak adil, ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Sebelum kita pikirkan dan sebelum terbersit dalam hati kita, Allah tahu. Bahkan sebelum kita diperlakukan, Allah tahu. Dan karena itu jangan pernah takut dan jangan pernah risau kalau kita disepelekan, kalau kita diperlakukan tidak adil. Allah Maha adil. Dia akan membela hak kita. Dan Dia yang Maha kasih, memberi yang terbaik bagi setiap orang yang dikasihinya menurut kehendaknya. Lebih dari itu, kita patut bersyukur karena nyata-nyata kasih-Nya bagi semua orang di dalam Kristus. Allah sudah datang menyatakan kemenangannya, mengalahkan dosa dan menyingkirkan maut, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu berharaplah pada Tuhan. Hanya Dialah penolong kita yang sanggup mengatasi segala masalah kita. Dia baik sepanjang waktu dan Dia mengetahui sepanjang perjalanan hidup kita. Selalulah mengharapkan pertolongan Tuhan, supaya kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Mari berdoa. Kami kembali naikkan syukur ya Tuhan. Karena kemurahan dan kasih Tuhanlah kami masih dimungkinkan menikmati hadirat Tuhan malam ini di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan.
Kami mohon meteraikan firman ini dalam hati batin kami, agar terus menjadi rema bagi kami, untuk selalu kami jadikan pedoman dan suluh dalam hidup kami, untuk terus berharap dan selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Dan dalam kehidupan kami kini, di sini, esok dan akan datang, kami terus mengandalkan Tuhan, karena di luar Tuhan tidak ada penolong yang sejati, yang sepadan dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Ketika mungkin kami telah memperlakukan sesama kami tidak adil, ketika kami telah melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, ketika kami hidup tidak benar dan tidak berjalan pada jalan yang Tuhan inginkan, bahkan ketidakmampuan kami dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami itu, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga memohon perkenaan Tuhan untuk memberkati apa yang telah kami kerjakan sehari. Semoga semua itu berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Dan di dalamnya kami akan terus menyaksikan kebaikan Tuhan tak terhingga. Kami akan beristirahat, kami mohon pemeliharaan Tuhan. Semoga kami boleh menikmatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Boleh tidur dengan lelap, dihindarkan dari segala kuasa kegelapan, dan bahkan kuasa Tuhan yang akan membebaskan kami dari segala yang jahat. Sehingga malam ini kami boleh lewati dengan penuh selamat. Esok hari oleh kehendak Tuhan kami dibangunkan kembali dengan semangat yang baru, kekuatan baru, dan bahkan kesehatan baru dari Tuhan. Kami juga mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk segenap keluarga kami yang jauh, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, cicit kami, bahkan segenap rumpun keluarga kami, agar juga dapat mengalami kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kami seiman, dalam kehidupan mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berkenan Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan dan bahkan kesembuhan mereka. Karena kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan di dalamnya, nyata kuasa Tuhan bahwa mujizat akan terjadi, kesembuhan dialami, dan Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, kami juga mohon penghiburan bagi yang berduka, sehingga tiada larut dalam duka cita mereka. Demikian juga kami patut bersyukur bersama jika di antara anak-anak Tuhan ada yang menyambut ulang tahun mereka sehari. Semoga hidup mereka senantiasa mengalami sukacita dalam mengalami pertambahan usia, dan untuk selanjutnya hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hari-hari hidupnya dijalani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, wujud syukurnya bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan pula untuk pelayanan-pelayanan yang masih akan terus kami lakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Semoga semua itu dapat menjangkau kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, dan Tuhan dimuliakan. Diberkati majelis jemaat itu selalu seia, sekata, sehati, sepikir untuk menata dan mengatur dengan baik, sehingga pelayanan itu sungguh-sungguh merata kepada siapapun yang di dalamnya juga dapat mengambil bagian dengan semua sama, karena kami semua adalah orang-orang yang Tuhan panggil dan pilih untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ya Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan Tuhan untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Kami selalu berharap Tuhan kiranya yang penuh kuasa membebaskan bangsa kami dari segala yang jahat, bahkan dari segala kuasa kegelapan, terkhusus
COVID-19 yang masih terus menjadi ancaman dan mencekam bagi banyak orang, menakutkan bagi setiap yang hidup. Oh Tuhan, berkenan memberkati pemerintah kami dengan semua orang yang terkait di dalamnya, yang berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan penuh hati yang bijaksana dan penuh hikmat dari Tuhan, pemerintah kami terus berupaya untuk mencari jalan keluar. Bagaimana bangsa kami dapat keluar dari keterpurukan hidup ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kami dapat kembali leluasa untuk boleh beraktivitas seperti sedia kala dan bahkan bersekutu memuliakan Tuhan. Tuhan, pimpin hidup kami, ajar kami senantiasa hidup damai dengan sesama kami, dengan siapapun yang kami temui dalam hidup ini, agar di antara kami selaku anak-anak bangsa selalu hidup dengan penuh damai sejahtera dengan semua orang, untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami selaku gereja Tuhan yang hadir di dalamnya, kami terus menyatakan kesaksian hidup kami, bahwa oleh kehendak Tuhanlah kami ada di sini, untuk terus menyatakan kebesaran dan kemuliaan kebenaran Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami mohon Tuhan dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia untuk kembali menyapa ibu bapak saudara-saudara kekasih yang ada di kediaman masing-masing, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita dapat berjumpa kembali hari esok dalam waktu dan kesempatan yang tentu berbeda dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan. Tuhan memberkati.